Ya, jadi ketika melakukan penyemprotan pada porang, rumputnya mati, porangnya belum mati, jangan terburu-buru bangga. Jangan terburu-buru menceritakan kepada teman-teman kita bahwa melakukan penyemprotan dengan obat-obatan herbisida ini nggak membunuh porang. Sahabat tani porang, kali ini kita berada di lahan porang kami yang kali ini kita pada sore ini sedang menengok atau melihat tanaman porang kita yang alhamdulillah tumbuh dengan subur ya, Dek. Ya. Jadi ini semuanya penampakan daunnya pada hijau, seger, rumput di bawahnya bersih. Nah, kali ini kita akan berbagi cerita atau pengalaman kita pada tahun-tahun kemarin yang mungkin pada hari ini bisa dipetik hikmahnya nanti bagi teman-teman semuanya agar tidak gagal dalam menanam porang, agar nanti cara penyiangannya tidak banyak makan biaya namun aman. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, caranya begini, yang kemarin-kemarin itu kan banyak toh yang menanam porang, yang hari inilah yang cenderung gagal karena dia menggunakan herbisida, yaitu disemprot porangnya, harapannya nanti rumputnya mati, porangnya hidup agar tidak melakukan banyak biaya untuk matun atau penyiangan. Jadi yang hari ini kasus-kasus saat ini banyak teman-teman baik itu dari komunitas porang Sumatera atau teman-teman yang di Jawa juga itu porangnya mati, keluhannya seperti itu. Porangnya mati itu karena maksudnya dia mau nyemprot agar ngirit biaya, rumputnya mati, porangnya subur, biar tidak banyak biaya namun keliru. Jadi intinya begini teman-teman, jangan lekas percaya pada obat herbisida merek apapun untuk melakukan penyiangan porang. Karena kenapa? Sampai detik ini, sampai hari ini, semenjak saya menanam porang dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, belum ada penelitian khusus, belum ada obat khusus untuk matun porang. Seperti halnya matun padi, penyiangan padi, penyiangan jagung itu ada obatnya yang spesifik. Jagungnya nggak apa-apa, tapi rumputnya mati. Ya. Kalau untuk porang ini benar-benar belum ada ya, Pak? Belum Belum ada yang bisa membuktikan bahwa porangnya nggak apa-apa, ya, rumputnya hidup, mati. Ya mati, itu belum ada sama sekali obat-obatan yang seperti itu. Maka jangan lekas percaya bahwa nanti ini ada obat ini khusus untuk porangnya nggak apa-apa, rumputnya mati, dosisnya diperbanyak, disemprot, los. Alhasil begini ceritanya, mereka bercerita kepada banyak orang setelah melakukan penyemprotan itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu rumputnya mati semuanya, porangnya masih hidup. Tapi kenyataannya teman-teman setelah 1 bulan itu terlanjur dia cerita kepada orang banyak. Wah, pakai obat herbisida ini loh, porangnya nggak mati, ini rumputnya mati nih, tak video ini loh, lihat nih, yo rumputnya mati toh, porangnya nggak mati. Tapi apa yang terjadi setelah 1 bulan, porangnya itu berangsur-angsur warnanya menjadi kuning, terus mati. Memang. Bagaimana? Ada korban setelah itu? Nah, setelah itu banyak korbannya. Setelah dia dengan PD-nya menceritakan bahwa ini herbisida disemprot porangnya nggak mati. Ya, ternyata setelah dia cerita banyak orang, dikasih video begini, banyak sekali orang yang nonton dan akhirnya porangnya mati dan rugi. Itu karena harga obatnya lebih murah. Ya, bukan karena
obatnya lebih murah, tapi ya karena kandungan obat herbisida itu belum ada yang spesifik untuk porang, yang khusus untuk porang itu belum ada. Jadi memang sifatnya porang itu begini. Porang itu dia banyak mengandung air. Ketika disemprot, jenis rumput-rumputan yang lain itu kan kandungan airnya sedikit, sehingga dia mati lebih dulu. Porangnya itu akan melambat laun dan menjadi mati. Lalu bagaimana solusinya? Apakah ada cara penyiangan menggunakan obat-obatan agar herbisida lah, contohnya menggunakan herbisida agar tidak mati porangnya? Mungkin ada contoh? Ada, nanti tak contohin video yang gagal menggunakan herbisida. Jadi saran saya begini teman-teman, bagi yang mau melakukan penyemprotan, penyiangan, karena belum ada obat yang khusus untuk porang, alangkah baiknya dicoba dulu. Kalau mau melakukan, dicoba dulu kurang lebih 1 bulan kemudian baru dilihat dan baru bercerita. Lakukan dengan skala kecil, ya kurang lebih 10 batang porang atau gimana. Jadi coba dulu. Setelah itu 1 bulan kemudian dilihat apakah porangnya bagaimana pertumbuhannya, apakah terganggu apa tidak. Baru nanti kita memberikan cerita kepada orang lain agar tidak menyesatkan. Agar tidak menyesatkan. Karena kenapa? Porang itu modal awalnya besar, cukup besar. Kalau sekali jatuh karena salah teknik, nanti ketika itu mati karena herbisida, mati ya udah mati terus. Kalau oke lah kalau batangnya kayak gini ya, kayak gini. Kalau yang besar gini mungkin agak tahan ya. Ini kepotong gitu aja nanti bisa tumbuh lagi. Tapi kalau kena herbisida mati ya udah mati habis. Kalau saran saya begini, kalau mau mencoba dosisnya itu sedikit saja. Suatu misal ya, saya sebut herbisida menggunakan Roundup atau Gempur itu bisa digunakan untuk penyiangan rumput. Gulma, jadi pada waktu dia masih berdaun sekitar 4 atau 5 helai, jadi masih kecil-kecil gini ya, kurang lebih ukurannya 1 sampai 3 cm. Itu bisa kita lakukan penyemprotan pakai herbisida itu. Glifosat kandungannya itu kan glifosat, namun saran saya jangan dicampur apa-apa. Satu misal dicampur DMA, dicampur apa? Biasanya ada yang dicampur deterjen, soflin. Nah, itu juga nggak benar. Dicampur pupuk itu juga nggak benar. Kalau untuk khusus porang untuk penyiangan, kalau pakai glifosat ya glifosat saja. Namun takarannya itu sangat sedikit, kurang lebih tangki 16 liter itu hanya kita berikan 50 cc saja. Intinya di bawah 100 cc, jangan sampai 100 cc. Kalau sampai 100 cc itu nanti akan mengganggu pertumbuhan porangnya, daunnya menjadi kuning dan juga mati. Itu sebenarnya juga sangat bahaya bagi tanaman porang yang masih kecil. Itu bisa dilakukan untuk tanaman porang yang tingginya setidaknya seperti ini. Bibit dari umbi belah ya? Atau dari dari katak yang usianya sudah 2 musim, yang tingginya kurang lebih 1 meter sepinggang. Jadi nanti tumbuh gulma di bawahnya itu bisa kita lakukan penyemprotan herbisida untuk pembersihan rumput-rumputnya itu. Kita sudah mencobanya ya, Pak? Kita sudah mencobanya dan alhamdulillah berhasil. Dan adalah yang 1-2 daunnya itu agak stres, dia kuning terkena herbisida itu, namun tidak berakibat sampai fatal. Kalau untuk bibit yang dari yang kecil ini gimana caranya? Kalau dari dijabuti ya? Kalau yang kecil, kalau mau pakai herbisida, saya sarankan tuh pakai tutup.
Jadi porangnya kan baru tegakannya kurang lebih 20 cm itu, 20 cm segini. Nah, nanti rumputnya kan sudah tumbuh di bawahnya itu bisa kita beli bak kecil yang ukurannya kurang lebih ya Harus telaten ya. 20 cm ya, harus telaten. Tapi selambat-lambatnya orang melakukan penyemprotan daripada nyabut satu persatu, itu lebih cepat menggunakan penyemprotan ini. Tekniknya pakai bak yang kecil-kecil, Ditutup beli gitu. ya, ditutup, belilah itu yang eceran murah kok, kurang lebih di bawah 2000 harganya per satu biji. Kita beli 300 biji, nanti dilakukan 3 orang. Nah, misalnya begini, saya ini istri saya yang nata. Nah, nata dulu, saya diikuti dengan saya yang menyemprot di belakangnya. Ditutup pakai bak itu, ditutup dulu, lalu yang belakangnya nusul nyemprot pakai herbisida. Yang di belakang saya itu ngambili bak-baknya tadi, timba-timba kecil yang segini itu, untuk nanti giliran ya memang seperti itu prosesnya. Misal satu kotak gitu ya, satu blok ada 300 batang kita tutup semua, baru kita semprot. Nanti pindah lagi 300 batang kita semprot lagi. Itu kemarin 1 hektar kurang lebih 3-4 hari selesai dan aman untuk porangnya. Sudah dicoba tapi tidak kita videokan, pada waktu itu nggak bawa HP. Jadi begini, kita cari amannya saja, jangan cari solusi yang belum jelas. Jangan mudah untuk menyebarkan berita yang sementara itu kita sendiri belum pernah melakukan atau belum pernah berhasil, agar tidak menyesatkan bagi teman-teman yang lain. Karena apa? Tadi saya ulangi, belum ada obat yang spesifik khusus untuk penyiangan porang. Tidak seperti jagung, padi, itu ada obat yang khusus untuk melakukan penyiangan porang. Jadi saran saya, lakukan penyiangan sebelum rumputnya tumbuh tinggi besar, baru sekitar 2-3 cm, 1-3 cm itu sudah kita lakukan penyemprotan dengan dosis yang rendah sedikit. Itu seperti itu aman. Oke, mari kita lihat. Nah, mari kita lihat contoh yang gagal penyemprotan porang menggunakan herbisida, namun dosisnya sangat tinggi, porangnya stres berat. Bener, rumputnya mati tapi porangnya stres berat. Dan lupa saya sarankan, kalau melakukan penyemprotan porang yang sudah tinggi seperti ini, untuk penyemprotan gulmanya lakukanlah dengan cara menghindari seminimal mungkin untuk mengenai daun porangnya. Jadi kalau di bawah gini ya, dimasukkan di bawah, insya Allah kalau kena batangnya nggak masalah, tapi kalau kena daunnya nanti juga akan beri akibat stres. Makanya kenapa kalau yang kecil-kecil harus ditutupi tadi, ditutup pakai timba-timba kecil-kecil. Oke, yuk saya tunjukkan porang yang gagal dalam melakukan penyiangan atau penyemprotan menggunakan herbisida. Ini salah satu contoh melakukan penyemprotan porang, namun terlalu banyak dosisnya ya, jadi porangnya stres berat, ini bisa mati. Bener, rumputnya di bawah mati, sudah mati duluan, udah lama mati duluan, porangnya baru terasa pelan-pelan lambat-lambat mati ini nanti. Karena kenapa? Stomata pada daun ini terkena obat herbisidanya. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini yang gagal ya. Padahal ini porang yang lumayan agak besar loh. Ini sini ya. Ini
Ini sudah mati, ini sudah mati. Yang itu agak tinggi dan rumputnya di bawahnya, jadi itu nggak terkena pada daunnya, jadi dia selamat. Tapi yang terkena pada daunnya, nah ini seperti ini, stres berat dia, dan pertumbuhannya akan sangat-sangat terganggu nantinya. Nih, jadi penggunaan obat-obatan itu sangat harus hati-hati ya teman-teman, agar tidak rugi dalam menanam porang. Karena penggunaan obat-obatan ini ya belum ada yang spesifik, jadi kita harus super hati-hati. Seperti ini yang langsung kena itunya, kena daunnya. Jadi rumput ini mati lebih dulu daripada porangnya. Jadi ketika melakukan penyemprotan pada porang, rumputnya mati, porangnya belum mati, jangan terburu-buru bangga. Jangan terburu-buru menceritakan kepada teman-teman kita bahwa melakukan penyemprotan dengan obat-obatan herbisida ini nggak membunuh porang. Tunggu 1 bulan kemudian, apakah porangnya ngefek apa tidak, baru Anda bercerita. Karena ya porang ini kan kadar airnya tinggi nih, sangat tinggi, jadi dia matinya lambat sekali. Ini contoh porang-porang yang terkena obat-obatan herbisida dengan dosis. Ini yang kemarin yang nyemprot, saya tanya dosisnya, dia menggunakan 150 cc per 16 liter atau per 1 tank semprot. Oke, masih ada yang selamat, tapi ya kebanyakan stres berat dan akan sangat menghambat pertumbuhan. Bahasane Jawa begegek cah, begegek kecentet, bahasanya Jawa kecentet. Oh, ini loh, ini nih, ya, ini yang selamat, daunnya hijau, ya selamat ya. Ini yang terkena tuh. Hati-hati teman-teman, jangan mudah terpengaruh sebelum Anda mencobanya sendiri. Jangan mencoba melakukan penyemprotan dengan skala besar dulu sebelum Anda melakukan uji coba. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Kali ini sapaan saya review keadaan porang, review perkembangan porang terkini ya. Saya akhiri, semoga teman-teman saya doakan sehat selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa jaga diri baik-baik agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena kenapa? Masih banyak virus di negara, masih banyak virus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye toki? Nah, laut. Sore yuk. Ya mulai. Gunung Pandan.